Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Tini Tandoro dengan NIM 10204013. Di sini saya akan membuat video animasi tentang sampel probability, cara penggunaan sampelnya, dan juga contoh sampel probability. Dan perhitungan data tunggal, yaitu mean, median, dan modus. Pada mata kuliah Biostatistika, dosen pengampu oleh Ibu Kumaria Semboan, SKM MKes. Sampel probability adalah teknik di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai bagian dari sampel. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membuat inferensi statistik yang valid tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil. Teknik ini mencakup berbagai metode simple random sampling, stratified random sampling, dan cluster sampling. Dan juga sampel-sampel lainnya. Kelebihan utama dari probability sampling adalah kemampuannya untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Jadi jenis sampel probability. Yang pertama itu simple random sampling atau sampel acak sederhana. Sampel ini adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Tidak ada prioritas atau klasifikasi khusus. Murni acak. Sampel ini mudah dipahami dan diterapkan, namun kurang efisien jika populasi sangat besar. Contohnya, dari 100 rekam medis pasien, mahasiswa mengambil 30 secara acak dari pakai undian atau aplikasi acak. Nah, itu adalah simple random sampling karena semua berkas punya peluang yang sama untuk dipilih. Yang kedua yaitu stratified random sampling atau sampel acak bertingkat. Ini adalah teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam beberapa kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu lalu mengambil sampel secara acak dari setiap strata tersebut. Contohnya, seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan ingin meneliti kepuasan petugas rekam medis di 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit A 60 orang, Rumah Sakit B 50 orang, dan Rumah Sakit C 40 orang. Dengan total populasi 150 orang, mahasiswa tersebut menggunakan teknik stratified random sampling untuk mengambil 30 sampel. Nah, stratified random sampling ini ada dua jenis, yaitu proportionate stratified sampling dan disproportionate stratified sampling. Yang pertama yaitu proportionate stratified sampling. Ini adalah metode pengambilan sampel acak bertingkat di mana jumlah sampel yang diambil dari masing-masing strata atau kelompok berdasarkan proporsi atau perbandingan jumlah anggota setiap strata dalam populasi. Misalnya, mahasiswa manajemen informasi kesehatan ingin meneliti kebiasaan penggunaan SIM-RS pada 3 puskesmas dengan jumlah petugas yang berbeda, lalu mengambil sampel dari masing-masing puskesmas sesuai dengan jumlah petugas yang terbanyak hingga tersedikit. Yang kedua itu disproportionate stratified sampling. Ini adalah metode pengambilan sampel secara acak bertingkat di mana jumlah sampel dari setiap strata tidak harus sesuai dengan proporsi jumlah anggota strata tersebut dalam populasi. Misalnya, mahasiswa manajemen informasi kesehatan ingin meneliti pemahaman petugas tentang kode etik profesi di 3 rumah sakit dengan jumlah petugas berbeda. Namun ia mengambil jumlah sampel yang sama dari tiap rumah sakit, yaitu masing-masing 10 orang, tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah petugas tiap rumah sakit. Nah, jenis simple probability yang ketiga yaitu cluster sampling atau sampel cluster. Ini adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok atau cluster, lalu beberapa cluster dipilih secara acak dan semua anggota dalam cluster yang terpilih dijadikan sebagai sampel. Misalnya, mahasiswa manajemen informasi kesehatan ingin meneliti penggunaan rekam medis manual di 50 puskesmas di satu kabupaten. Daripada memilih individu secara acak, ia membagi populasi menjadi 50 cluster. Satu puskesmas sama dengan satu cluster. Lalu mengundi 10 puskesmas dan petugas rekam medis di 10 puskesmas tersebut dijadikan sebagai sampel. Yang keempat yaitu systematic sampling atau simple systematic. Ini adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih setiap elemen ke N dari daftar populasi yang sudah diurutkan. Elemen pertama dipilih secara acak lalu kemudian dilanjutkan secara berkala.
Misalnya, mahasiswa manajemen informasi kesehatan ingin mengambil sampel dari 200 pasien rawat inap yang tercatat di rumah sakit. Ia memutuskan mengambil setiap pasien ke-10 dari daftar rekam medis, dimulai dari nomor urut acak, misalnya urutan ketiga, hingga sampel menjadi pasien ketiga, ke-13, ke-23, dan seterusnya. Nah, jenis sampel probability yang terakhir yaitu multi-stage sampling atau sampel bertingkat. Ini adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap atau berjenjang, di mana pemilihan sampel dilakukan dalam beberapa tahap, bukan langsung pada individu, tetapi dimulai dari kelompok besar lalu disaring ke kelompok yang lebih kecil hingga ke unit terkecil. Misalnya, mahasiswa manajemen informasi kesehatan ingin meneliti penggunaan SIM RS. Ia memilih 3 kota secara acak, lalu dari tiap kota memilih 2 rumah sakit, dan dari tiap rumah sakit memilih 5 petugas rekam medis sebagai sampel. Sekarang soal kasus. Kasus yang pertama yaitu mahasiswa manajemen informasi kesehatan ingin meneliti penggunaan aplikasi pencatatan rekam medis digital di wilayah Sumatera Utara. Ia memilih 4 kabupaten secara acak, lalu dari setiap kabupaten memilih 3 puskesmas, dan dari setiap puskesmas memilih 5 petugas rekam medis sebagai sampel. Nah, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah A. Systematic sampling, B. Stratified sampling, C. Cluster sampling, dan D. Multi-stage sampling, E. Simple random sampling. Nah, jawaban yang benar yaitu D. Multi-stage sampling, karena dilakukan secara bertahap, mulai dari kabupaten, puskesmas, lalu ke petugas. Maka ini merupakan ciri dari multi-stage sampling. Soal yang kedua yaitu seorang peneliti ingin meneliti tingkat kepuasan petugas rekam medis terhadap sistem informasi rumah sakit. Ia mengambil daftar seluruh petugas lalu memilih setiap petugas kelima dari daftar tersebut sebagai sampel. Jenis teknik sampling yang digunakan adalah, nah, jawaban yang benar yaitu B. Systematic sampling, karena pemilihan dilakukan secara pola sistematis setiap elemen ke N, atau seperti pada soal yaitu eh, petugas memilih urutan kelima dari daftar, sehingga disebut sebagai systematic sampling, dan ini bukan secara bertahap, jadi bukan multi-stage. Soal kasus yang ketiga yaitu untuk meneliti kualitas data rekam medis, mahasiswa manajemen informasi kesehatan mengambil sampel dari seluruh rumah sakit atau di satu kota, dan dari setiap rumah sakit yang memilih satu bagian saja, yaitu bagian rekam medis sebagai wakil. Jenis sampling yang digunakan adalah, jawaban yang benar yaitu A, yaitu cluster sampling. Mengapa? Karena hanya satu kelompok atau satu cluster yang diambil utuh, yaitu bagian rekam medis dari setiap rumah sakit. Maka ini adalah cluster sampling dan bukan bertahap seperti multi-stage. Sekarang yaitu perhitungan data tunggal, mean, median, dan modus. Yang pertama, mean. Mean dibaca min, bukan mean. Ini adalah metode menghitung rata-rata yang paling sering digunakan. Mean berasal dari kata yang sama dalam bahasa Inggris yang berarti rata-rata atau nilai tengah dengan sinonim average. Dapat pula diperhitungkan pada data yang tidak berkelompok atau data tunggal maupun data berkelompok. Rumus mean yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya, yang dibagi dengan N atau banyaknya data. X bar yaitu sebagai mean, dan Xn atau data ke N. Nah, untuk mencari mean, kita perlu menjumlahkan semua nilai dalam himpunan data, lalu dibagi dengan jumlah nilai dalam himpunan data. Contohnya yaitu jumlahkan semua nilai 5 tambah 7 tambah 3 tambah 8 tambah 5 tambah 9 tambah 6 tambah 4 tambah 5 tambah 10 sama dengan 62. Lalu bagi dengan jumlah pasien. 62 bagi 10 sama dengan 6,2. Jadi min-nya adalah 6,2. Median. Median adalah nilai yang terletak pada observasi di tengah setelah daya, disusun secara berurutan dan diarai dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Nilai median merupakan nilai pemusatan yang digunakan untuk data
yang berdistribusi tidak simetris atau menceng ke kanan atau ke kiri. Nilai median dapat diperhitungkan pada data tunggal maupun data berkelompok. Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau yang sebaliknya, yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, untuk mencari median, kita perlu menyusun semua angka dalam urutan naik, lalu menentukan angka yang ada di tengah-tengah. Rumusnya untuk mencari median yaitu rumus untuk data ganjil dan data genap berbeda. Untuk data ganjil yaitu median sama dengan N tambah 1 per 2. Dan untuk data genap, median sama dengan N per 2 pangkat K, suku tambah N per 2 tambah 1 per pangkat K, suku per 2. Sekarang yaitu modus. Modus adalah lanjutan dari pembahasan tentang nilai rata-rata. Modus adalah bentuk ketiga dari jenis nilai rata-rata. Mengapa namanya modus? Karena ahli bahasa Indonesia yang mungkin paham. Kata modus dicomot dari bahasa Inggris yaitu mode atau dibaca mode. Mode. Kenapa harus diubah menjadi modus padahal kata mode kesannya jauh lebih positif daripada kata modus sering diplesetkan menjadi modal dusta? Jika min dan median mencari nilai tengah, maka modus mencari nilai yang dominan atau yang paling banyak muncul. Untuk mencari modus, kita perlu menyusun semua angka dalam urutan naik. Angka yang paling sering dan naik, angka yang paling sering muncul disebut modus. Nah, dalam contohnya yaitu urutkan dari data terkecil hingga data terbesar yaitu 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai yang paling sering muncul adalah dalam data adalah 5. Jadi modus lama rawat inap pasien adalah 5 hari. Selanjutnya yaitu soal kasus. Soal kasus yang pertama yaitu seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan mencatat waktu tunggu pasien rawat jalan di RS selama 1 jam pertama yaitu dalam menit ke 12, 15, 14, 15, 16, 12, dan 17. Berapakah min dari data waktu tunggu tersebut? A 14,4, B 14,7, C 15, D 16, E 14. Jawaban yang benar yaitu A 14,4. Mengapa? Karena 12 tambah 15 tambah 16 tambah 16 tambah 12 tambah 17 sama dengan 11. 11 dibagi dengan 7 sama dengan 14,4. Soal kasus yang kedua yaitu dalam laporan magangnya, mahasiswa manajemen informasi kesehatan mencatat jumlah kunjungan pasien ke poliklinik gigi selama seminggu. Senin 20, Selasa 18, Rabu 25, Kamis 22, Jumat 20, Sabtu 19, Minggu 23. 23 pasien. Ia ingin mengetahui median dari jumlah kunjungan harian pasien. A20, B21, C22, D23, dan E19. Jawaban yang benar yaitu A20. Nah, kita hanya perlu mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, lalu mengambil nilai tengahnya. Dari 18, 19, 20, 20, 22, 23, dan 25. Nah, nilai yang berada di tengah-tengahnya yaitu 20. Karena median adalah merupakan nilai yang berada di tengah-tengah. Dari sama dengan data keempat. Jadi mediannya yaitu 20. Soal kasus yang ketiga yaitu dalam penelitian tentang pengukuran tekanan darah pasien lansia di puskesmas, seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan mencatat hasil berikut dalam mmHg. Yaitu 120, 130, 125, 120, 135, 120, 130, dan 125. Mahasiswa tersebut ingin mengetahui modus dari data tekanan darah tersebut. A 125, B 120, C 130, D 135, dan E tidak ada. Nah, jawaban yang benar itu B. Mengapa? Karena 120 muncul sebanyak 3 kali.
Nah, data yang paling sering muncul sama dengan adalah disebut sebagai modus. Jadi modusnya yaitu 120 karena paling sering muncul. Baik, sekian video animasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.